Kelurahan Krica terletak 6 km ke arah barat laut dari pusat pemerintahan Kota Yogyakarta. Lokasi rumah di Kelurahan Krica saling berdekatan satu sama lain. Hal inilah yang membuat warganya memiliki kedekatan dan solidaritas dalam bermasyarakat. Hal ini juga termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan kesehatan di masyarakat. Kegiatan Posyandu telah rutin dilaksanakan, namun hasil pemeriksaan Posyandu masih sering terlupakan karena warga tidak membawa hasil pencatatan. Untuk kegiatan Posbindu yang ada di RW 9 Krica Kidul ini meliputi yaitu penimbangan atau meliputi penimbangan berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian tinggi badan, kemudian pencatatan juga tensi, ya, pemeriksaan tensi. Jadi screeningnya yaitu pemeriksaan tensi. Jadi untuk jumlah peserta atau jumlah anggota dari Posbindu di RW 9 ini namanya Posbindu Sehati, yaitu ada 360 berapa itu laki-laki, kemudian yang 380 sekian itu perempuan. Kemudian kegiatan itu kami laksanakan 3 bulan sekali di RW 9 karena kita bersamaan dengan kegiatan Posyandu Lansia. Untuk dampaknya kalau tidak ada pencatatan itu kadang-kadang kan lupa. Kemudian pada saat itu tensinya itu bulan ini tensinya naik, bulan kemarin ditanyakan bulan kemarin tensinya berapa, wah saya lupa. Padahal kita bisa memantaunya itu dari kalau 2 bulan berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut tensi itu tinggi, berarti kan kita harus perlu kita rujuk ke puskesmas. Nah, kalau kita lupa data itu kita tidak punya, jadi kita mau memberikan penyuluhan kepada warga itu terus jadi bagaimana karena kita tidak punya catatan yang valid ya di situ. Iya, lupa setiap bulan kan mesti kemarin berapa ya, kita saya buka buku lagi gitu. Mesti lupa Mbak gitu loh. Kan setiap bulan kan beda-beda toh Mbak tensinya gitu, mesti lupa. Oh, iya, iya. Tapi ditanya berapa tensinya detailnya ngoten lupa. Iya, lupa. Lupa. Iya. Iya, kalau itu perlu Mbak, kan kita juga harus seandainya naik, kita harus cek ke puskesmas juga toh. Okay. Kalau naik loh. Okay. Kalau standar kan kita udah takdirnya di buku itu gitu loh. Okay. Jadinya juga perlu kalau pakai buku kayak panduan itu. Ya untuk itu mengingat kembali seandainya suatu saat keadaan badan kita kurang sehat, gimana kan kita tahu kalau pengurangan apa yang harus dikurangi gitu loh Mbak, seperti makanan gitu. Iya. Apa yang harus pantangan ngoten ya, harus pantangan. Buku monitoring kesehatan adalah salah satu upaya komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan serta kader kesehatan mengenai perilaku asertif yang bisa dilakukan pasien. Perilaku ini mampu meningkatkan hubungan yang baik dalam pelayanan kesehatan. Tujuan dari buku monitoring kesehatan ini adalah sebagai media yang mampu mengakomodasi tindakan dan perawatan yang diterimanya, sehingga membuat pasien lebih peka terhadap dirinya sendiri. Kerap kali komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan yang kurang optimal membuat perawatan yang didapatkan tidak maksimal. Melalui buku monitoring kesehatan ini, harapannya mampu sebagai sarana untuk menuliskan banyak hal oleh pasien, tenaga kesehatan, ataupun kader, sehingga bermanfaat bagi pasien untuk mengetahui dengan jelas atas dirinya sendiri dan bersikap proaktif terhadap perawatan yang didapatkannya. Kegiatan sosialisasi buku monitoring kesehatan untuk pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan edukasi pada kader-kader tentang bagaimana cara menggunakan buku tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk semua masyarakat. Sebagai kader, terus warganya punya data yang lengkap seperti itu kan enak sekali deh Bu, trackingnya itu. Seumpamanya dia tahu-tahu punya tensi. Buku ini bisa digunakan oleh semua anggota keluarga dan isi baik oleh masyarakat,
tenaga kesehatan, atau kader kesehatan. Di dalam buku monitoring kesehatan, memuat detail informasi seperti keluhan pasien, hasil pemeriksaan, advice dokter, cara meminum obat, dan lain-lain. Dengan keberadaan buku monitoring kesehatan, banyak manfaat yang dapat diperoleh. Terutama, memudahkan penerapan pola hidup sehat dalam keseharian masyarakat.